Nah Wak, saat ini di kampung kami itu musim durian. Jadi aku sama Judin mau mencari durian di malam hari. Kami pun bergerak Wak ke ladang belakang. Memang nggak banyak Wak pohonnya Wak. Nah kami pun menunggu di pondok ya Wak ya. Awalnya jatuh Wak satu, buk, sampai 3 kami dapat langsung jatuh dari pohon. Senang lah Wak si Judin kan, gitu langsung jatuh tadi 3 dimakan langsung. Nah ternyata Wak ada jatuh lagi, buk. Judin pun bilang biar aku yang ngambil Cil. Itu dia mendekat Wak. Ternyata bukan duren yang dilihat, kepala Wak dengan mata melotot dan gigi meringis. Nah di kampung kami itulah dibilang hantu complong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pastinya ya. Dengan kita M360 seperti channel. Yang Wak tahu ya, channel kita M360 channel ini sebuah video menghibur tentang cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri. Mau tahu Wak cerita malam ini? Tapi nanti dulu Wak, jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Cerita malam ini Wak, di dalam cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri nih, sebuah kejadian yang mengerikan Wak, yang berjudul Saat Jaga Kebun Duren Ketemu Dengan Hantu Complong. Inilah ceritanya. Cerita malam ini Wak diawali saat di kampung kami Wak mulailah musim duren. Karena setiap kampung kami itu banyak orang menanam pohon duren di belakang rumah. Begitu juga dengan di belakang rumahku Wak ya. Nah itu ada, walaupun nggak banyak Wak, masih lumayan lah. Walaupun aku sebenarnya nggak suka duren dari kecil, tapi berhubung musim duren, inilah keasikan kami Wak. Aku, Judin, Ayar dan Dedi bermain di belakang ya kan Wak. Aku lihatlah pohon-pohon duren, gue bilang weh udah mulai panen weh gitu kan. Ambil Cil nanti malam Cil, gitulah kata si Judin kan. Jam berapa ya kira-kira? Kita tanya dulu nanti sama istri Pak Rambe, aku bilang kan, minta izin dulu. Iya ya katanya. Tengok ini ada yang jatuh-jatuh ini, udah sayang ini Cil katanya. Di situ Wak, udah ada yang jatuh-jatuh, cuma ya karena udah 1 harian gitu kan Wak, jadi rasanya kata si Judin nih, Judin kan gila duren Wak, jadi Judin bilang tuh rasanya nggak manis seperti baru jatuh gitu, tapi dimakannya dihabisi juga Wak. Kami ambil lah itu Wak, pertama kan adalah sekitar 6 biji, kami bawa ke pinggir sungai Wak. Nah di pinggir sungai itulah Ayar, Dedi dan Judin makan Wak, makan duren sampai kekenyangan, mandi-mandi. Kami selesai mandi-mandi kami balik ke rumah. Aku bilang lah sampai rumah, Wak pohon duren kita udah berbuah itu, udah jatuh-jatuh. Aku bilang iya Cil, iya nanti malam Cil cari Cil, kata istri Pak Rambi kan gitu. Nanti Wak cariin goni ya, ya gitulah kan. Aku tidur dulu, tidurlah. Aku tidur siang, biasa tidur siang, kawan-kawan pulang. Aku bilang nanti sore kalian datang ya, jam 5 gitu kan. Karena berhubung kami nggak ngaji karena libur, jadi jam 5 kami sepakat kumpul bersama di rumah aku Wak. Mulailah Wak, ketika sore datang nih Wak kawan-kawan kan, dengan senang hati kan. Sambil aku mandi, kami duduk di depan, cemil-cemilan dulu, dikasih gorengan sama istri Pak Rambe itu, pisang goreng sama teh manis. Sambil ngobrol kami kan. Nah, kemana nih rencana? Wih, tapi nanti malam wih, kita mau apa duren gitu kan. Dibilanglah sama si Ayar, aku kayaknya nggak bisa wih, sampai malam-malam kali gitu. Ada, nggak main kau, kata Judin, nggak payah kau, nggak berkawan kau gitu. Awas kau ya, biar malam katanya gitu. Cuman ya aku sama mamaku nih mau diajak ke rantau kota katanya. Yang payah kok Yar gitu.
ternyata si Ayar mau dibawa mamanya ke tempat familinya di rantau kota. Jadi berhubung habis maghrib dia pulang, tinggal kami bertiga ini, aku, Dedi, dan Judin. Nah, dibilanglah sama Pak Rambi pulang kerja kan, lo kok bertiga, mana si Ayar? Pulang, mau dibawa ke tempat uaknya, main-main ke rumah uaknya, gitulah kami bilang kan. Dia bilang, jadi nggak Cil nanti malam cari duren, gitu kata Pak Rambi kan. Nah nanti wak kawani, Pak kasih tahu nanti kita buat gubuk ya di belakang gitu. Mantap juga nih gitu kan, buat gubuk. Oke Pak, mandilah dulu Pak nih kan. Dia itu Dedi pulang ternyata nggak ikut dengan alasan mungkin belum izin sama orang tuanya. Jadilah aku sama Judin di rumah berdua. Nah Judin ini kan nggak bisa, tetap pasti dia ngikuti aku Wak. Dari apa itu selalu ngikuti aku Wak. Jadi dia nggak bisa pisah sama aku. Setelah kami habis sisa, aku persiapkan Lagoni, persiapkan senter ya kan, sama Pak Rambi siapkan parang ya kan, sama senter. Kami duduk dulu, kata Pak Rambi nanti aja jam-jamnya 9 kita, itu biasanya kalau jam 9 ke atas jatuh dia gitu dibilangnya. Dibilang sama istri Pak Rambi, ya Pak kawan nih orang ini Pak ya, nanti payah di belakang itu gitu dibilangnya kan. Ya katanya, sambil ngobrol-ngobrol teng masuklah jam 9 malam ya kan. Dan nggak ngantuk kan? Nggak ya. Ayo bergerak kata Pak Rambi nih, ayo minta izin lah dulu Pak, kami belakang ya, hati-hati jangan yang aneh-aneh gitu, jangan nyusahi Wak kau tuh ya. Ya bertiga lah kami ke belakang. Nah Pak Rambi ini pertama senternya hidup Pak, cuma dia aja yang hidup, kami nggak, aku sama Judin nggak kehidupan ya kan. Nah di belakang Pak. Nah seperti cerita yang pertama Pak, yang kedua yang aku tidur di kamar selalu ditemani kuntilanak Pak. Nah kuntilanak ini Pak muncul Pak. Nah tiba-tiba muncul, tapi kami lewati sumur tua itu dulu. Turun kami, turunan dari sumur tua itu ada turunan jalannya kan. Nah turunan di samping itu ada kebun ubi dibuat sama Pak Rambi. Nah di situ goyang-goyang itu Pak, pohon ubinya. Pertama si Judin yang lihat, Cil kebun kau tuh goyang-goyang tuh. Ah udah biarin, gue bilang kan. Baru Pak Rambi yang lihat, senternya kan tek. Apa itu Cil? Gue bilang kan. Udahlah, aku bilang nggak apa-apa itu. Nah ketika lampu dikelip-kelip gini mati, situlah dia muncul Pak, berdiri di atas pohon ubi tadi Pak. Nah kagetlah Pak Rambi sama si Judin. Kalau aku kan udah biasa, jadi aku bilang aja nggak apa-apa. Udah mau lari nih Judin, tapi ditangkap sama Pak Rambi. Udah diam gitu. Udah lalu aja biar aja gitu lah. Nah herannya kuntilanak ini nggak ganggu sebenarnya Pak. Aku bilang lah udah apa, jalan terus. Aku bilang lah. Pak Rambi bilang udah ayo gerak, saya tengok lagi. Geraklah kami terus kan sampai ke belakang rumah. Nah pohon duren ini Wak kan sebenarnya ditanam berbarengan sama pohon jengkol untuk batas tanah sebenarnya Wak. Jadi batas tanah itu ujungnya dekat sungai. Nah pohon duren ini sebelum sungai, kalau pohon jengkol tuh dekat sungai. Nah, jadi duluan dapet pohon duren. Sampai kami Wak, nah, ditengoklah di center ke atas kan pohon duren. Wah ada banyak nih Cil, bisa kita nih makan enak gitu dibilangnya. Aku Wak ya, kalau jatuh aku Wak, kata si Judin ya kan. Sabarlah, ayo kita sini dulu, pondoknya bener yuk kita bersihin. Sambil bak paku, ternyata bak martil bak paku apa yang rusak itu dibuatlah kami. Asik-asiknya lagi buat pondok ini untuk kami duduk untuk nunggu duren jatuh Wak. Melintas tuh Wak. Nah kuntilanak ini si Judin lompat Wak, nerkem Pak Rambi. Wah itu Wak katanya.
tengoknya sama Pak Rambe kan, jalan dia Wak gini ngambang. Aku diem aja lah, bilang nggak apa-apa Din, nggak apa-apa bilang. Nah memang nggak mengganggu Wak. Sebenarnya kuntilanak ini selalu ngikuti aku Wak, kalau ke belakang rumah, ke sungai. Nah bahkan aku ke pohon sungai 2 sampai aku besar itu dia ngikuti aku Wak. Jadi kayak cemana gitu Wak, dia ngikuti tapi nggak ganggu. Jadi kalau Jodin kan penakut, jadi udah nyungsep di badannya Pak Rambe, udah dibilangin diam, udah nggak ada, udahlah. Aku bilang dia nggak apa-apa, dia nggak ganggu. Aku bilang takut aku Cil, tengok tuh, gitu-gitulah dia kan. Udahlah kami cuekin aja Wak, kami benerilah nih pondok. Udah selesai, sampai itu 10:30 loh. Kan Pak Rambe bawa termos, termos kecil itu kan. Nah, baru minum apalah teh manis kami dengan tutupnya, tapi ya nggak bak cangkir, tapi tutupnya minum nyantai. Nah, nggak lama itu Wak jatuh Wak, jatuh durian, ambil Cil, larilah aku ngambil kan. Aku nggak suka Wak, tapi aku senang menunggu durian jatuh. Itu ada sebuah sensasi ketika dia jatuh itu gitu. Ku center Wak, dapet, ku ambil lagi. Kita nggak boleh dibawa pohon durian Wak, dibilang Pak Rambe, jangan lama-lama, ambil langsung pergi, gitulah. Ku ambil, ku taruh di pondok, dah nunggu lagi. Nah, nanti nih kalau jatuh giliran Jodin yang ngambil gitu. Jatuh Wak, rame jatuhnya. Rame nih, ayo rame-rame. Nah, Jodin semangat kali ngidupi center, lari dia dapat 2. Ya kan, Pak Rambe dapat 2, aku dapat 1, kumpul lah gitu. Wak biar tahu Wak, padahal masih dikumpul itu, kami nunggu asik si Jodin minjem apa dibilangnya, Wak bukakanlah 1 Wak, bukakanlah 1 katanya. Apa kok sabarlah, terpaksalah dibuka dengan sama Pak Rambe nih. Udah Wak, habis Wak, sendirian dia makan, habis kan. Aku nggak doyan Wak, jadi ya biar aja lah. Nah Pak Rambe pun nggak doyan, cuma itulah karena punya pohon durian ya seneng aja gitulah. Karena dibilang Pak Rambe dia nanam ini hanya untuk batas tanah sebenarnya, jadi tahu ukuran tanahnya ke belakang tuh gimana, samping sana kemana ada tanaman yang ditanam untuk batas tanah gitu. Jadi ya alhamdulillah tanpa sadar ya buahnya lebat. Udah 1 Wak, kurang lagi, minta lagi, dibukakan lagi, makan dia, sampai apa namanya antop gitu, apa gitu. Bau durian ku keplak kepalanya, bau kali mulut kau durian. Kenyang aku Cil, enak Cil katanya. Udah nunggulah kami lagi Wak kan. Ayo masin ke goni aja, masin goni. Nanti habis sama Jodin ini, masin goni lah sama aku. Suruh Pak Rambe masin goni. Jatuh lagi, buk. Nah malam itu Wak, sampai sekitar jam 3-an lebih kami dapat hampir 1 gonian Wak. Nah kumpuli, ya kan Wak. Nah asik ngumpulin itu Wak, ya kan. Melintas lagi tuh Wak kuntilanak. Ya karena aku udah biasa, Jodin langsung mencolok lagi. Ku keplak kepala Jodin, ya kan. Masa aku kecil diterkam sama dia. Bodoh kau, bilangan pau, longor, badan kau gaboh nimpain aku katanya. Ditimpainya aku, diangkatlah sama Pak Rambe Jodin ini kan. Udah yuk pulang. Nah, pulanglah kami bawa 1 goni durian. Sampai rumah, ya kan, masuk dari pintu depan, bilang udah ini siapa yang mau makan besok makan aja lah. Kau kasih bapakmu ya Din. Kau kasih bapaknya Hayar sama bapak Dedi, bagi-bagi besok, itulah dibilang. Keesokan harinya Wak, dibagilah ini Wak ya, kami bagi nih durian ini, karena kan Jodin nggak ada pohon durian. Dia ngambil banyak Wak ya kan. Pulang dia lagi, kasih bapak mamanya makan lagi di rumah. Aku sama Pak Rambe nganter ke rumah Ahyar dan rumah Dedi. Kami antar, kami bagi. Kalau di rumah itu yang suka cuma Bang Ijal sama Bang Jul. Nah tapi di sini kan Bang Ijal tuh masih pacaran sama Kak Fitri, belum nikah.
Jadi kalau datang hari Minggu aja dia baru makan durian. Karena setahu aku masih kecil tuh orang itu pacarannya cuma hari Minggu, udah itu aja, nggak pernah tiap malam jumpa. Jadi kalau datang baru dimakan Abang Ijal. Nah, udah kami bagi rata, udahlah kami sama Pak Rambi, Cil ikut ayo kemana? Pabrik katanya, ngambil truk gitulah ya kan. Nah truknya Pak Rambi ini kan di pabrik lah, disimpan. Nah oke lah, mandi ya kan, udah mandi sarapan, permisi lah sama istri Pak Rambi, pergi ke kami dengan kereta Wak ya, atau sepeda motor, pergi ke pabrik PKS. Nah Pak Rambi ini kan kerja di PKS tapi punya truk sendiri sebagai cemana pengangkut dari RAM ke PKS. Itulah pengangkut sawit yang udah ditimbang di RAM, diantar ke PKS. Sampai PKS lah, udah kenal semua kan sama sapamnya sama apa yang ngambil truk. Ternyata kami ke sungai Wak untuk nyuci truk. Diajaknya aku nyuci truk, seneng lah kuat di sungai kan. Udahlah nyuci truk, ngebrus ya kan. Nah nanti dibilang nanti kita jalan-jalan Cil ke Eknopan habis ini. Apa yang kau mau bilang, gitulah bilangnya kan. Nyuci aku bantuin nyuci sampai bening udah bersih, baru kami gerak sesuai janji Pak Rambi tadi. Aku diajak ke Eknopan, kota Eknopan itu nggak jauh dari rumah, paling sekitar 1 jam 45 menit. Dari PKS itu, dari sungai itu cuma sekedar 1 jam kurang lah. Nah di sana ya aku cemana Wak, dari kecil nggak pernah aku minta, jadi aku diam aja. Mau apa Cil? Ambil. Mau apa? Diam aja aku kan. Nah cuma karena tahu Pak Rambi aku kesenangannya apa, dibeliinnya pisang goreng sama teh. Udah makan kami di warung, ngobrol nih kan. Nah dibeliinnya aku atau apa Wak, dibelikannya aku sepatu. Dibilangnya ini untuk kau simpi ya, dibeliin sepatu, dibeliin tas gitu Wak. Aku sebenarnya nggak minta Wak, karena aku nanti ceritakan Wak, sampai meninggalnya Pak Rambi hanya satu keinginan dia terucap dari mulutku untuk meminta sesuatu dari dia, langsung dari mulutku sendiri. Nah nanti aku ceritakan Wak ya. Tapi di sini setelah aku belanja itu, ternyata sekalian belanja ini Wak, belanja untuk persiapan di rumah. Nah udah itu pulang kami, kaget lah istri Pak Rambi, loh katanya cuma nyuci truk kok belanja Bang? Ya ini kepingin beliin kancil sepatu gitu kan. Nanti SMP ntar lagi kan dia mau SMP, ntar lagi mau tamat. Nah memang kan aku udah kelas 6 Wak, tinggal nunggu ujian akhir. Jadi sepatu itu Wak disimpan aja lah di kotak, masih simpan. Wak simpan ya Cil, kata istri Pak Rambi. Ya Wak gitu, simpannya. Pulang tadi Judin kemari katanya. Loh ngapain, kan udah tahu aku pergi. Dia ngajak jalan-jalan katanya, suntuk dia di rumah. Ya udah nanti datang lagi dia itu, bilang gitulah kan. Nah aku bilang Wak nanti malam aku cari durian lagi ya. Tapi Wak nggak bisa kata Pak Rambi. Ya udah aku sendiri, kalau nggak sama Judin. Nanti Judin datang ku ajak gitu. Apa-apa kalian nggak? Nah sampai datanglah Judin. Ternyata datang lagi bawa ini Wak, bawa kue dari buatan mamanya. Assalamualaikum. Salam. Wak ini kasih mama katanya, kasih kue apa itu Wak, yang hijau-hijau itu dibungkus isinya kelapa. Udahlah aku makan kan, makan berkeluar semua. Dia bilang Din nanti malam jaga durian yuk, tapi kita 2, aku bilang gitu. Tapi aku boleh makan ya Cil? Boleh, sepuas kau makan. Kok bisa pohonnya kau berokot itu, bilang ku gigit itu pohonnya. Wah kau kayak gitu ngomong, kau pelit kali kau katanya. Enggak, nanti malam ya. Ya dibilang ya itulah bilangnya. Aku bilang
Pak kalau biasa jaga duren cemana, bilang gitu lah kan sama Pak Rambi. Sama senter ke Mbak Parang, ya kan, Mbak Goni, nah 1 garam bilangnya, garam kasar. Untuk apa Pak? Ah pasti kau tahu Cil, gitu aja dibilangnya. Udahlah, sore habis maghrib Yudin datang lagi. Udah permisi dia sama bapaknya, karena kan sekarang semenjak bapaknya apa itu tahu rapotnya itu nilainya bagus, diperbolehkan dia sama aku, apalagi pas hari-hari libur lagi apa boleh main sama aku. Jadi dibilangnya udah namanya udah ke rumah kancil pasti nginep, kalau nggak pulang pasti nginep, dibolehkan. Jadi datang dia udah pakai baju tangan panjang kan tebel, udah siap-siap standby. Untuk otak dia tuh apa Pak sebenarnya, bukan senang jaganya, kepingin makan puas-puasnya duren. Udah siap kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah sampai ya. Udah sampai kok Cil. Udah, gue bilang kan, ya Din, nantilah, kata Pak Rami, nanti jam-jam 9 kalian bergerak, ini malam minggu kan nggak apa-apa itu katanya. Kalau jam segini nanti kalian lama kali nunggu, gitu dibilangnya. Oke lah, udah mainlah di kamar aku ngobrol-ngobrol. Dibilang Judin, Cil, nanti ada nggak kuntilanak itu? Baru disitulah aku bilang, kalau kuntilanak itu nggak apa-apa. Kau kan tahu kan, kuntilanak itu dari kecil udah nemani aku tidur di sini, aku bilang. Nah, kau tengok ya tuh di sumur belakang tua itu, itulah di situ dia. Nggak apa-apa Cik, apa Din, bilang aman itu. Ah nanti aku digigitnya, katanya gitu. Mana ada kuntilanak gigit pauk, gue bilang kan. Bodoh kau, kayak hantu bisa gigit kau aja. Kau yang bisa gigit hantu, bilang gitu. Oh mana mungkin aku bisa gigit. Udah, masa cerita hantu nanti ketemu kau bingung kau, bilang gitulah ya kan. Nggak terasa nih Wak kan, diajak makan bareng lah kami, makan bersama, makan malam. Saya makan malam, dibilangnya sama Pak Rambi udah siapi semuanya Cil. Udah Wak, nah, Wak udah ditanya gitu, dibilang lah sama istri Pak Rambi, kalau garam nanti Wak yang siapi itu ya, nanti Wak siapi. Nah, jangan lupa parang, dibilangnya. Ya Wak, megoni ya, Goni. Nah, nanti kalau banyak kali ya kita jual kalau ada yang mau. Tapi kalau apa ya kita bagi-bagi aja sama keluarga, digituin. Ya Wak, tapi Cil hati-hati. Biasanya kalau malam gitu kalau nggak babi, ya yang aneh-aneh lah Cil, kata istri Pak Rambi. Ya Wak, kalau apa kau lari pulang ke rumah, jangan enggak kau, gitulah, ya kan? Kami nunggu Wak sambil nonton TV nih Wak kan, sama sekeluarga kan. Judin ini dia nggak sabar, udah, ayolah Cil, katanya gitu. Kau sabarlah kau kan mau makan aja otak kau. Ya Cil, enak Cil, duriannya Cil, gitu. Enak lah orang gratis, gue bilang gitulah, ya kan? Udah gitu bunyi jam 9 baru dong. Ayo Cil, gitu. Aku ditarik tangan aku. Persiapkan lah barang-barang tadi yang dibilang Pak Rambi, Mbak Parang, senter, ya kan? Kasih Judin 1, aku 1, sama senter tangan. Nah, itu parang diikatkan di pinggang, diajari sama Pak Rambi kan cara ngikatnya, supaya untuk jaga-jaga. Nah Judin pun dikasih diikatkan juga, nanti dibilang kalau ada apa-apa itulah senjatanya, gitu dibilangnya. Ya Wak, nih garam jangan lupa, nih Goni. Oke lah, udah berangkatlah kami, salim kan, Wak kami berangkat ya, hati-hati. Nah, kami kan keluar itu nggak dari pintu belakang Wak, nggak dari pintu depan gini ke belakang kami. Judin nyenter kan, oh Mak jangan kau senter dulu, matikan dulu, nanti habis baterainya, kita lama ini. Baru kami ke belakang Wak, dipanggil lagi sama istri Pak Rambi, Cil, balik dulu, baliklah kami. Ternyata kami lupa bawa bekal. Nah dibuat gorengan, pisang goreng tadi sama termos isi teh, lupa dibawa, ya kan? Baliklah, udahlah kami bawa Pak, ya kan? Pergilah kami ke belakang Pak. Nah
belakang dengan riang hati Judino ngomong-ngomong cerita. Senang lah dia kan mau makan durian gratis nih. Nah gitu melewati sumur tua tadi baru dia diem. Cil, ini Cil, di sini rumahnya. Iya, yang kau tengok keluar nanti dah lari kau langsung. Padahal aku takut ya, cecek aku kan ngomongnya, aku cecek supaya apa ya, jangan gitu Cil, jangan gitu Cil lah. Udah aku coba lari lah apa jalan cepat, tunggu aku Cil gitu. Dan melewatilah kami kebun apa tadi, ubi tadi ya. Nah itu turunan terakhir goyang itu Wak, pohon ubi di ujung. Wah, aku bilang tuh Cil, apa Din, muncul ya kuntilanak. Nah nggak lama muncul Wak sebenarnya. Nah, enak deh itu ngambang di atas pohon ubi tadi gini. Nah tapi itu Wak, jujur nggak mengganggu, nggak jahat gitu dia Wak. Tapi Judin udah ketakutan ya kan. Aku bilang diem aja kok, nggak apa-apa, dia ngikuti kita ini sampai kita nanti di pondok diikutinya. Aku bilang gitu. Iya Cil, iya udah diem aja kau. Dia tapi megangnya aku aja. Aku udah bawa termos ya kan, dia bawa makanan pisang goreng tadi, aku bawa termos ini tapi dikekepi aja, dikekepi susah aku jalan. Aku bilang ku sikut lah dadanya itu, gua yang gini kok jalannya diem. Tenang aja, aku bilang gitulah. Barulah berjarak tek sambil nengok belakang gini nih. Tahu apa yang ditengok? Ada nggak kuntilanak tadi ngikuti gitu. Aku tahu Wak, dia ngikuti kuntilanak, cuma aku diam aja supaya Judin tuh nggak takut. Sampailah kami di pondok, kami sapu-sapu, bersih-bersihin kan. Nah situlah kami udah gelar kan, gelar stiker yang udah di situ, udah sediain stiker dari pandan itu Wak, anyaman pandan apa nipah itu ya. Nah dah kami taruh semua apa makanan tadi, baru dibuka plastik. Udah sibuk diambil sama Judin, mau makan. Sabar kau, aku bilang aku enak nih Cil, enak nih katanya. Oh tak, dia makan aja, makanya badannya gabor. Asik dia makan. Itu Wak, atap itu kan dari seng, berubah jatuh, ada sesuatu jatuh, kaget dah, mencolot sampai pisang goreng tadi itu terlepas dari tangannya, terbuang ke tanah. Kaget dah, apa itu Cil? Lah paling durian jatuh, aku bilang gitulah. Ayo kita cari. Turunlah kami kan, nah, center kan di sekitar pondok ini. Kok nggak ada yang jatuh apa nih ya gitu kan. Aku center ke atas lah kan. Nah menangkring kuntilanak itu Wak, menangkring di atas pondok. Pondoknya itu kan nggak ketut apa, atap doang gini, samping-sampingnya nggak ada tutupnya. Aku bilang udah ada nih, jangan tengok. Ada apa Cil? Udah ayo duduk di pondok. Duduk kami sambil makan sambil ngobrol. Digininya sama Judin, taruhan kita ya Cil ya, lagi jatuh apa enggak gitu dia bilang. Kalau jatuh aku makan duluan. Udah terserah kau lah, tapi kau yang ngambil Cil, kata gitu. Oke, enggak nih lama nih jatuhnya, aku bilang gitulah. Enggak lama Wak jatuh ternyata Wak. Tugas aku lah ngambil yang pertama. Aku ambil Wak, dapet besar, alhamdulillah besar Wak. Aku ambil, aku bawa ke pondok ya kan. Nggak lama jatuh lagi, aku ambil lagi Wak ya kan. Nah, gitu aku balik ke pondok, udah dibuka yang satu tadi sama dia. Bilang sabar kau, nanti di rumah kan makan juga. Udah aku nggak sabar ini, dimakan dibuka ya kan. Parangku dia megang parang Wak, jadi dibukanya tuh makan. Dia si aku sibuk nyari ngutipin di bawah pohon durian itu, dia makan. Nah dapat lagi satu, ku taruh, awas kok makan ya, cari lagi sampailah lumayan lah dapatnya kok Wak. Kumpuli udah lumayan ada 7 biji ya kan. Cari lagi keliling. Cil jangan lama-lama ya itu, balik Wak. Dibuka lagi 3 sama dia, bayangin aja Wak. Betapa congoknya dia Wak ya, Kang Li
bisa makan lagi 3. Aku yang capek nyariin keliling, ku bilang lah marah, aku bilang kau kayak gini kau nggak mau sama-sama, cari sama nanti. Ya tunggu ya, aku habisi dulu nih ya, katanya. Dia habisi 3, jadi 4 biji dia makan udah. Enak lah perutnya, yang enak jang cacingnya, aku bilang gitulah. Yang enak cacing kau, aku bilang gitu. Tawa dia senyum. Nah, bunyi Wak, buk. Wah, jatuh Cil. Ayo Den. Gerak kami cari, dapat kumpuli, dah. Duduklah kami Wak, ya kan. Cerita seramnya aslinya nih Wak, ya bukan kuntilanak tadi Wak sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang kami temukan yang pertama kali aku lihat dan pertama kali kami lihat Wak. Nah, disinilah letak cerita seramnya Wak. Kita kembali ke laptop, dimana aku dan Judin mulai keliling mencari suara yang jatuh tadi Wak. Nah, ternyata dapatlah 3 biji. Balik lagi kami. Nah, mau balik ke pondok, dicampakkannya duriannya itu. Karena apa? Rupanya dia nampak dia Wak, kuntilanak di atas pondok itu nangkring. Wah Cil, katanya, dicampakkannya durian. Mau lari pulang dia, ku tarik. Diam kau, dia nggak apa-apa itu, aku bilang gitulah. Udah baliklah kami ke pondok, kumpul lagi sampai jantung dan buk. Minum kok. Kusediakan kasih minum teh yang dibawa itu tadi ya, minum, dia tenang. Udah tenang nih Wak. Ku bilang lah nggak apa-apa. Dia kan ku bilang ngawani kita, dia yang jaga kita gitu. Nah, apa nih bilang tadi Pak Rambi tadi itu terjadi Wak. Karena apa? Untung aja kami buat pondoknya itu panggung agak tinggi gitu. Lagi asiknya minum ini ya, dengar suara ini Wak, gitu. Kaget aku kan, suara apa itu Cil? Din, apa tuh Din? Entah Cil, nggak tahu katanya kan. Gitu suaranya. Gitu. Senter lah. Ternyata Wak, di ujung sana terlihatlah Wak sesuatu bentuk makhluk agak bundar tapi elip, berekor bulat Wak, dan berbulu Wak. Nah, giginya ada taringnya gini Wak. Ternyata babi hutan Wak. Babi hutan lagi makan nih jengkol yang jatuh itu Wak. Kami senter ya, bilang jangan dulu turun Din, ini bahaya kita, tengok itu banyak itu babi hutan, bilang. Asli makan nih jengkol yang jatuh itu Wak, di bawah pohon jengkol itu dia. Sampai sore dengar. Kami tunggulah lama juga itu Wak. Nah, terakhir tidur kami saking nunggunya. Bangun udah terdengar kami suara azan. Kesiangan kita Din. Bangun Din, bangun. Udah kami masuk nih kan, kami masuk ini. Pulanglah kami. Pulang kami Wak. Udah aku sampai rumah. Aku bilang lah sama istri Pak Rambi, Pak, cuma ini dapatnya ini malam. Nanti malam lagi lah kami cari lagi. Ya, disimpan lah. Ya kan? Nah, disimpan terus rencananya mau dijajarkan di warung gitu. Jadi siapa yang mau beli, mau apa ada. Selesai kami kan pun istirahat. Diudin pulang ke rumah, aku tidur. Nah, tidur siang, bangun aku jam 12 makan siang. Ya kan? Diudin datang. Cil, mama aku minta duren. Nah, udah ambil aja di belakang. Aku bilang gitulah. Masih ada nggak di belakang di dapur? Aku bilang. Diambilnya 3 Wak. Pulang dia. Ternyata tuh katanya aja mamanya minta, padahal dia yang makan ternyata. Taunya apa? Mamanya datang ngasih sayur. Nah, biasa kan gitu kalau di kampung kan gitu Wak. Memasak itu berbagi sayur. Tetangga itu ngasih sayur, nanti balikannya pun sayur, entah makanan lain gitu. Biasa namanya itulah keakraban dalam bertetangga gitu. Nah, ceritalah istri Pak Rambi, loh. Sayur apa Kak? Nah, sayur ini lah. Banyak duriannya Kak. Loh, tadi Jodin ngambil 3, kata istri Pak Rambi. 3 katanya ya. Katanya disuruh Kakak. Enggak,
Itu makan sendiri di belakang dia, katanya memang untuk dia. Katanya, oh kurang ajar Judin ini, gitulah kan. Ambil. Diambil lagi lah 2 sama Mak Judin. Udah sampai rumah dimarahi Judin. Dibilangnya, kau cari lagi, kau bantu lagi cari itu kancil, nanti malam cari durian. Jadi tugas aku lah Wak nih kan, karena masih musim durian, aku ditugaskan untuk ngambil jaga durian. Memang seneng Mak, memang kesenangan aku itu kan. Nah itulah memang hobi, apa dibilang, senang laku gitu Wak, malam-malam itu jaga durian, walaupun aku nggak suka durian. Sore dia datang, minta maaf lah saya sama Pak Rambi kan, minta maaf sama Pak Rambi, minta maaf sama istri Pak Rambi, bilang dia bohong karena saking enaknya durian ini, jadi makannya sendiri 3 biji Wak. Dibilangnya sama Pak Rambi lah, kau jaga durian nanti malam, jangan kayak gitu kau Judin. Ya Wak. Adalah Wak, sampai jam 9 kami pun kembali menjaga durian di pondok. Sampai di pondok kami biasa ya kan, kegiatan biasa sambil cerita. Nah ya kan, terdengar lagi Wak suara babi tuh gitu. Nah kami pun alik ini Om Pimpa Wak, jadi siapa duluan yang ngambil jatuh saat yang pertama, siapa yang duluan ngambil gitu Wak. Udahlah, ternyata yang pertama kali jatuh ngambil kena ke Judin. Nah Om Pimpa biasa anak-anak Wak kan gitu Wak. Gini, Om Pimpa alaim gambreng cek. Nah kau Din ya, yang pertama ngambil. Oke, aku nggak buka wani Din, aku bilang harus berani kau. Gitulah, jatuh Wak, buk gitu. Cil, ayolah lo, janji, aku bilang, ana udah kalah kau, ana ambil. Dan dicari yang udah gemeter deh nih kan, dari senternya tuh udah bayang-bayang deh gini. Dapat dia 2, cepet dia lari Wak. Wah, aku langsung ke pondok, bro. Yo kok lari kau? Nah, takut nengok kuntilanak nanti katanya. Nah nggak lama Wak, setengah jam kemudian jatuh Wak, duk gitu kan. Aku dengar itu lumayan lah jatuhnya, ada 4 kali dentuman. Nah ini kan giliran aku Wak, aku nyantai aja lah. Nah di mana kos itu ya Din? Nah gitu, nggak lama aku menuju ke suara yang jatuh tadi. Lari Judin deketi aku. Cil jangan tinggal aku takut. Lu alah, mana lah kau ini, aku bilang gitulah. Nah ayo kami ambil lah, ternyata kami dapat 6. Kumpul lagi kan, jatuh lagi, dapat lagi Wak. Nah di sini deh Wak ya, karena kami keasikan udah seneng jatuh ambil tanpa kami sadari Wak, di jam 1:30 malam jatuh 2, buk 1 dengan suara kayak nangka jatuh. Teman Wak, nangka jatuh, buk gede gitu. Pertama aku gini, Din kau yang ngambil, kau lah Cil bilang, kau nih giliran kau, bilang kau lah Cil katanya gitu. Ah parah kau, bilang makan aja otak kau, bilang gitulah. Turun aku mau apa, Jodinnya minta ikut aku Cil. Kau cuma anak kau, aku suruh kau yang ngambil, kau nyuruh aku pergi, kau ikut, udah kau aja ngambil gitulah. Jangan Cil katanya. Oh gabo bilang gitulah kan. Udahlah, berdua lah kami center Wak. Biasa kan kalau nyari durian jatuh kan di center malah. Enggak ada Wak. Nah kami kelilingi 2 pohon durian ini, nggak ada Wak. Dentuman suara tadi kayak buah nangka jatuh buk gitu, keliling 2 kali kami puterin itu, nggak ada. Loh balik kami mau ke pondok rencananya kan. Mana Cil kok nggak ada ya, suara apa jadi tadi itu? Nggak tahu Din. Dah itu balik ke pondok, bilang gitu. Mau balik pondok jatuh lagi suara itu Wak, suara jatuh lagi tuh Wak, buk gitu. Kami terkejut lah, ayo Cil ayo. Nah tahu Wak, keliling lagi kami
Nah, ternyata tahu apa Wak? Duren jatuh. Wow, udah seneng lah Judin. Dia yang lari ngambil. Dak. Wow, dapat besar Wak. Seneng kali ini. Nih, taruh lagi pondok. Jatuh lagi bunyi sekitar setengah jam kemudian jatuh lagi. Buk gitu. Nah, oh ya Cen, semangat dia. Semangat dia Wak. Ya dia pikirnya, sampai aku jalan tuh di dulu ini dia. Nah, aku megang senter kan, senter begini. Nah, keliling kami pohon durian 1 nggak ada, ke pohon durian 2 di belakang pas tepatan hampir berdekatan dengan pohon jengkol. Itu Cil katanya, senter kan di semak-semak loh, kok apa nih kok lain kan gitu. Tapi diem aja aku kan, Din nanti udah aku ngambil, nggak sabar dah. Tahu apa, deketilah kan, dia deket senter Wak, gitu dia mau ngambil Wak, ternyata bukan duren, kepala Wak. Pertama di belakang gini, balik gini dia Wak, muter kepala itu. Nampak Judin, langsung lari Judin. Bantu aku plongok kan, kok lari kencang dia sampai dia nabrak pohon ubi tadi. Aku ditinggalnya, aku senter aja. Tapi ya gitu aku noleh Judin, aku senter lagi, udah nggak ada kepala tadi tuh. Lari dia, ternyata pulang ditinggalnya aku sendiri. Kutipilah aku masuk ke goni. Nah, kutip Wak, gitu sampai tengok kok ada suara jalan, dengar suara jalan. Aku diem aja kan. Nah, ternyata Pak Rambi sama Judin jemput aku. Judin udah gemetar, cerita Judin, katanya nampak hantu kepala, dikiranya duren. Jadi karena was-was khawatir Pak Rambi ini sama aku, jemputnya aku lagi masukin duren ke goni Wak, nyantai aja aku kan. Nah, Cil gitu kan, yang aku di sini di pondok, bilang apa kau enggak, cerita si Pak Rambi katanya ada ini di mana, ujung sana. Aku bilang dekat pohon jengkol. Aku bilang gitu aja, aku nyantai. Dari bantuin. Nah, nggak lama dengar suara jatuh lagi Wak. Buk gitu, udah besar suaranya, dentumannya itu kayak buah nangka jatuh. Aku bilang itu jatuh lagi tuh duren itu Wak, ayo kita tengok yuk. Ditengok, Judin mau nggak? Jangan Wak dan ya, udah yuk duren itu, kata Pak Rambi. Herannya Wak ya, senter itu cuma aku satu. Pak Rambi ini nggak bak senter, karena senter dia udah di tangan aku, nyanter gini Wak. Nah, ketika ngelewat sebelah kanan Wak, dari duren ini muter kanan. Nah, kalau pohon duren 1 kan di belah sini, kami muter gini. Nah, duren ini pohon jengkol, senternya tiba-tiba mati, kontak gitu, hidup mati. Kenapa Cil senternya nggak tahu nih Wak? Buka baterai, kan masih pakai baterai gini tuh yang besar itu. Nah, yang putih itu senternya kan, masukin giniin, nggak hidup. Nah, udah ayo kita ambil aja gitu kan. Nah, nampak kami tuh besar dipegangnya. Aku bilang gini, kok lain ini, mau ngomong jangan, tapi sama Pak Rambi dia diambil, rap diangkat. Ternyata matanya gini, ringis, gitu, meringis, nampak gigi-giginya gini. Lari Judin sampai nabrak pohon duren 1 itu, jatuh pingsan. Kaget lah Pak Rambi, ada apa Judin? Aku toleh, aku bilang itu Wak, itu aku bilang gitu. Apa Cil? Itu
Di tangan Wak, aku bilang gitu. Apa? Duren ini katanya. Pikirnya duren. Dipegang sama Pak Rambi, nenteng dia gini. Nah Judin udah pingsan jatuh, ya kan? Gitu, aku bilang, wah itu bukan duren. Aku udah mundur ini karena Pak Rambi jalan, aku mundur. Apa kocil duren ini? Gitu, tengok, udah meringis, gini, dicampakkannya lari, Wak. Pak Rambi nggak memikirkannya aku, Wak. Tinggal kami zup, Judin jatuh pingsan. Ya udah, bingung aku, Wak. Itu entah kemana tadi kepala tadi kecampakkan itu. Aku pun coba inilah bangunin Judin, pukul-pukul kepala aku, keplak-keplak ku pukul-pukul, Wak, mukanya tang-tang, ku tabok-tabok gini, nggak bangun-bangun. Tadi apa, Wak? Jempol kakinya itu ku pijak ke jempol kakinya. Wah, bangun dia sadar. Ayo dia pulang, lari dia pulang, ditinggal aku malah sendirian. Paslah aku, Wak. Lengnang, ku tinggal lah, duren tuh berat kan, nggak kuat aku, Wak. Orang bak 1 goni lebih dapat kan, tinggal aja lah, jalan kaki aku ngelenggang. Nah, sampai dalam depan rumah, dipeluk aku mau istri Pak Rambi. Nggak apa-apa kocil, nggak apa-apa. Loh kenapa, Wak? Aku bilang, nggak apa-apa, tengok Wak kau itu demam, katanya nampak complong katanya. Masuk dia masuk. Nah, besok aja tuh diambil durennya, besok aja katanya gitu. Nanti pagi gitu, karena kami udah jam 4 sebenarnya. Udahlah, aku bilang, masuklah aku nyantai ya sambil minum teh manis. Si Judin lari masuk ke kamar aku, ngelungkek, ditutup selimut gini, gemeter. Sampai bingung. Dikasih minum air putih lah sama istri Pak Rambi. Dibilang tenang kok Din, tenang. Aku nyantai, Wak, minum teh manis saja. Cuma aku mikir-mikir, kok bisa kayak gitu ya bentuk wujudnya. Asli, Wak, kok ya bulat kepala gini. Toh yang dipegang Pak Rambi itu ternyata rambutnya, Wak. Gini. Gitu aja, ngeri lah, Wak. Gini. Mungkin kayak aku gini mukanya ya, jelek gini ya. Tapi lebih jelek dia, Wak. Namanya dia hantu gue kan. Kalau aku kan gak hantu, Wak. Gini. Gitulah, Wak. Aku pikir-pikir itu. Ditanya lah sama Pak Rambi, ya kan, apa ciling ditengok orang dua kok lari ketakutan sampai pintu digedor-gedor gitu kan. Aku bilang lah, Pak Rambi nenteng kepala. Aku bilang, Wah itu Wak. Dibilangnya Pak Rambi duren. Bilang lagi sampai aku mundur, aku bilang, aku tunjuk itu, Wak, itu kepala, aku bilang gitu. Ditengok sama Pak Rambi gini, campakannya, Wak, lari. Bilang, oh alah, complong itu namanya, complong katanya, biasa itu kelapa itu. Makanya kan aku bilang, Wak bilang atus hati-hati, dia kenapa nggak ditaburkan itu garam gitu. Ternyata aku lupa, Wak, nabur garam. Nah, di sini letak kesalahan aku. Lupa aku, Wak, aku bilang. Udah, istirahat lah aku, Wak, ya kan. Paginya itu Pak Rambi nggak kerja. Nah, aku pergi sekolah, Judin demam, nggak sekolah, permisi sama guru. Bapaknya pun ke rumah, bapak Judin, ditanyanya lah, kenapa Judin demam? Ceritalah istri Pak Rambi, bahasa tadi malam jaga duren. Ini taunya, abang pun demam. Oh alah, katanya. Kancil gimana, Kancil? Udah sekolah. Loh, apa dia enggak? Loh, syukurlah Kak, dapat punya anak Kancil, pemberani, pintar, dibilangnya kan. Ya nggak tahu lah Bang, kata istri Pak Rambi. Mungkin semenjak yang kejadian kuntilanak sering nemanin itu, terus dia tersesat di alam gaib bunian, dia jadi kayak terbiasa gitu, dia ada rasa takutnya. Itulah bilangnya. Iya juga ya kayak. Nah, Kak, tapi udah kau obati Judin? Udah kasih air kelapa, dibilangnya.
Udah aku minum air kelapa, udah agak lumayan lah. Cuma ini nggak bisa sekolah lah. Ya apa-apa, nanti kan dikasih suratnya sama kancil gitu. Kan titip surat kalau sakit. Jadi aku bawa surat Judin di sekolah. Ditanya aku sama ayah sama Dedi, loh mana Judin kok nggak sekolah? Ini suratnya, demam dia. Bilang, loh kenapa? Toko tadi malam aku sama Judin nampak hantu complung. Hantu apa Cil? Katanya kepala. Kami kira itu duren jatuh. Bilang gitulah, cerita pelan-pelan ini kan. Ah betul kau? Katanya iya. Untung kami nggak ikut katanya. Kalau ikut kami, aduh nggak sekolah lah kami. Masih ada lagi Cil. Katanya, apanya? Aku bilang durennya lah. Kusangka hantunya. Masih lah, ikut pulang nanti kalian gitu. Minta ya aku, ya nanti pulang ke rumah. Aku bilang ke sekolah, pulang sekolah bareng. Ya itulah, si Dedi sama si Ayar nengok Judin dulu sakit. Agak udah mendingan lah Judin. Nah, cuma di sini menangnya Judin. Dibilangnya nanti aku kalau apa ikut lagi jaga duren katanya. Ah, nanti kau demam. Aku bilang lah enggak apa-apa lah Cil. Lumayan gede-gede. Nah, udah sampai rumah, udah makan duren. Ku ajak lah Ayar sama Dedi ini ngambil duren yang tadi malam masih digubuk. Ayo weh, ambil duren nih. Ayo balik kami ke gubuk itu, masih ada, masih utuh. Bertiga lah kami gotongan. Banyak Cil, enak Cil gitu. Makanlah kalian sepuasnya aku bilang. Nah kalau Ayar Dedi itu doyan, aku enggak. Nah Pak Rambi pun bilang, Mak aku kayaknya nggak bisa jaga duren ini. Cemana ini duren kita jatuh-jatuh nanti busuk atau cemana? Bilang atau kita jual aja kayak gitu. Dibilang istri Pak Rambi, janganlah bang, jangan dijual, biar aja. Atau nanti entah mana tahu ijal, entah saudara datang kan ada makanan gitu ya. Aku bilang lah, udah wah aku aja yang jaga duren. Aku yang ngutip malam di pondok. Aku bilang gitulah. Aku bilang gitu. Sama siapa kau? Ini ada Ayar sama Dedi. Mau kalian? Mau, tapi boleh wak kami makan di sana? Boleh. Udahlah. Mau deh udah. Begitu rupanya sore datang Judin, dia sehat, dia bugar. Bugarnya. Bugar. Weh, sehat kau Cil? Apa Din? Sehat nih. Udah makan minum air kelapa. Nah, obat di kampung itu sebenarnya nggak payah. Demam panas, hanya minum air kelapa muda. Penting yakin sembuh. Gitu dia. Udah berempat lagi kumpulan canda gurau. Bilang, weh, aku nih malam mau jaga duren. Kalian ikut nggak? Aku ikut Cil, kata Ayar. Aku ikut Cil, kata Dedi. Judin mikir-mikir ini karena udah dibilangnya sama dia, weh jangan weh, nanti nampak hantu kepala katanya. Ngeri weh, mukanya ngeri katanya. Ngeri kata Judin. Alah, kau kan penakut Din, jadi ilusi kau katanya. Itu hanya otak kau aja yang apa, kata si Dedi. Ya udahlah, nanti ya malam ya, oke. Bilang lah, Wak, kami mau jaga duren ini. Bilang lah, jangan lupa garam ya Cil, jangan lupa garam, disiapilah parang, senter, garam, goni. Nah goni, udah nggak lupa nih Wak, bekal biasa pisang goreng sama teh di termos. Berempat lah kami berangkat. Nah si Dedi ini kan waktu melewati belakang dibilangnya, Cil, sumber tua, dibilang gitu. Kenapa Ded? Biasanya muncul gitu, bilang apa muncul? Aku bilang kuntilanak itu. Mulut kau Ded, kata Judin, nanti keluar dia lari kau. Alah kau yang lari, ejek-ejekan lawan tuan. Biasalah Wak, anak-anak ya kan, saling ejek, saling apa ya kan. Udah deh, bising kali kalian. Ayo berangkat, turun kita. Turun kami ya, ke bawah. Nah, mana Cil pondoknya itu? Sana itu. Nah, ayo pondok kami. Sampai di pondok, gelar lah biasa Wak,
tikar itu kan. Kami sapu-sapu dulu, bersihin gelar. Baru gue buka lah plastik pisang goreng. Tahu siapa duluan makan? Biasa Pak Judin makan sekali ambil dua gini, tangan kiri, kanan kiri dia megang pisang goreng. Ulang, kok keplak kepalanya is, pelan-pelan kau makan nasi, banyak kawan kau, gue bilang. Ketawa dia senyum, makan. Ulang, Cil, kalau jatuh aku makan duluan ya, kata dia. Udah kalian lah Om Pimpa, orang kalian yang apa yang mau, gue bilang kan kalian yang suka. Om Pimpa kalian, Om Pimpa bertiga, Om Pimpa siapa duluan yang makan durian pertama jatuh. Ternyata Dedi. Tapi kau ngambil Dedi ya? Ya. Lama kami canda gurau, terdengar lagi suara makhluk hitam buntel bulat itu. Oh. Kaget Dedi Maya. Apa itu? Apa suara apa? Bilang nggak apa-apa, itu tengok center lah ke ujung sana kan. Oh, apa itu? Babi, bilang. Babi hutan. Ini biasa 9:30 nih berarti. Bilang gitulah. Nah, nyari makanan jengkol itu dia babi hutan itu. Dia itu ya berlalu Gue bilang makhluk hitam bulat buntal, gue bilang. Itu aku dulu bilang ya. Belum bilang babi aku bilang. Bulat buntal, ekornya bulat-bulat gini karena lucu. Tapi betaring. Nah, asik lah kami ngobrol tentang apa ketawa terdengar buk jatuh, dengar suara yang jatuh gitu. Senang Dedi lari langsung, aku ngambil, dapat dia gede. Buk balik jatuh lagi. Udahlah, kami rame-rame ngambil, kumpuli dulu, lumayan jatuh dulu, sampai ada setengah goni. Dibuka lama Dedi yang pertama tadi yang dapat dia ini. Aku minta lah dia dipukul tangan Judin. Ini jatahku katanya. Kalau kau nanti jatah ketiga. Enak kali lah cacing kau, kata Judin. Iyalah, aku menang Om Pimpa. Makan sendiri Pak saat itu. Nah, terus yang jatuh dup lagi. Itu tadi kan udah banyak ayar, jatah ayar, makan ayar, jatuh lagi buk, baru makan Judin. Udah asik orang udah kenyang, terus dimakan lagi yang udah kami seharusnya dimasin goni, dimakan lagi amor itu sampai habis amor itu berapa Berta? 6 biji. Tapi aku ya namanya temen ya kan, biasanya orang tuh suka ya kan, jadi aku makan pisang goreng sama teh aja lah, yang ini asik dah kenyang ngomongnya gitu sampai antok, baunya pun bau durian. Nyantai cerita lagi kami, terdengar suara jatuh buk, tapi kedengarannya jauh. Baru kami tolak-tolak, giliran siapa nih ngambil? Siapa nih? Om Pimpa yuk, Om Pimpa bilang gitulah. Janganlah, sama-sama aja kita. Kalian udah kenyang makan durian, kalian malas kalian. Ini enakan cacing kalian, aku bilang gitulah. Ayo, ambil. Geraklah. Berempat kami. Nah, inilah enaknya kawan ini, berempat tuh kompak. Jadi, ya, gimana dibilangnya? Lucunya di situ, kan kompak. Nanti ada ketawa, nanti sambil nyari durian tuh sambil ini jagal-jagalan, gue sambil ketawa kami Nah, asik kami mencari suara jatuh tadi nih Cuma Judin udah lupa saking kenyangnya, lupa kejadian kalau dia melihat kepala ini hantu kepala ini yang dikiranya durian. Center kami nah di sini kameranya loh, kok ada kelapa dari mana nih kelapa gitu. Ternyata ada kelapa kering gitu entah dari mana asalnya. Padahal di belakang rumahku itu nggak ada pohon kelapa sebiji pun gitu. Center nih kok ada kelapa. Datang Dedi, iya ya, dan nanti ini dibawa hewan terbang, hebat kali.
kalong bawa kelapa ini, aku bilang. Kami berempat nih, kami jongkok kan, kami tengok ini kelapa ini, berempat ini jongkok. Sama Jodin dikuit-kuit sama kayu. Oh kelapa weh, kelapa katanya. Udah, kita buat main bola, katanya. Ditendangnya sama Dedi. Udah, tendang lagi air. Wah, tendang-tendangan terakhir, Pak. Nah, asik kami ketawa-ketawa tendang itu. Gitu giliran Jodin mau nendang, gelinding apa itu kelapa itu tiba-tiba berubah kepala. Nah, tahu ada matanya gini. Gitu mau nendang, jerit dia, hantu, lari dulu. Kami kaget ya kan, lari Jodin. Datang Dedi, dideketin balik kelapa itu bisa muter ternyata, Pak. Gini, udahlah, kaget lagi Dedi. Wah, lari, hantu sampai tinggal aku sama Ayar. Kami tengok-tengokan gini. Gimana ya? Senter lagi balik, yang ngira gini. Bentuk tadi kelapa tadi cuma bisa ada mata sama mulutnya. Udah tanpa babi bababa, lari si Ayar. Tinggalnya aku sendiri. Senterin aja gini, Pak. Nah, ingat istri Pak Rambi tadi. Ku ambil garam lawak dari kantongan nih. Ku bilang, mampus kau, ku lempar garam nih. Ku lempar garam, Pak. Hilang. Garamnya garam kasar yang besar-besar itu, Pak. Hilang, Pak. Udah, aku tengok Lego Center mana lagi kan, ternyata hilang. Gitu aku balik lah, mau ke pondok ini, Pak. Udah ada kuntilanak tadi ternyata, Pak, duduk di pondok Lego Center. Loh, kok nongkrong dia di sini? Aku ditinggal sendirian, malah ditemani kuntilanak. Ya aku selalu aja aku deketi Lego Center gini kan, dia kan tunduk gini, Pak. Bilang, ngapain kau? Diam aja. Mau bantu aku bilang. Sambil ngobrol aku marah apa? Kuat-kuat ngomong, bantu aku ya. Gini. Kuntilanak ini, Pak. Cuma namanya kuntilanak nggak mungkin ku suruh bawa duren setengah goni itu ya kan. Bilang, udah jangan situ kau, naik ke atas kau sana. Bilang gitu. Yang herannya, Pak, kayak ngerti bahasa aku. Kayak ngerti apa yang ku bilang. Terbang dewanya di atas pondok. Dah, aku mau kumpuli dulu ini. Di situ ya kau. Gitu. Ku masukilah duren-duren tadi ke goni tadi. Nah, nggak lama, aku kan terdengar aku orang rame datang. Ternyata di situ ada Bang Ijal, ada istri Pak Rambi, ada Pak Rambi, ada Dedi, Ayar, dan Jodin. Disangkanya aku itu pingsan tak cemana gitu. Padahal aku lagi masuk duren ke goni ini, Pak. Tengok aku ada senter-senter dan suara gubah-gubah. Biarin aja lah kan. Aku karena tahu kuntilanak tuh di atas, kupikir dia tuh entah main-main di atas gitu. Tapi kok ada senter, aku biarin aja lah. Asik aku ngumpul di duren ini. Aku memang nggak suka, Wak, duren. Tapi aku seneng, Wak, karena suatu perasaan yang menyenangkan gitu kita jaga duren ini. Datang baru, Cil, ya Wak, dipeluknya aku sama istri Pak Rambi. Ada apa, Wak? Aku bilang. Apa-apa kau? Enggak, aku bilang. Dedi, Ayar, Jodin udah gemeter ya, itu udah datang Bang Ijal. Bang Ijal supaya datang. Ngapa kau, Cil? Enggak, aku bilang. Kenapa rupanya? Aku bilang gitulah. Sampai Pak Rambi bilang, orang ini cerita jumpa lagi cemplung ngepi ada kelapa. Iya tuh di sana, aku tunjuk gitu aja. Loh, gak takut kau? Ya aku bilang kan, dibilang Wak lempar sama air apa sama garam kasar. Aku bilang, ku lempar lah.
hilang dia Wak, bilang. Di peluknya aku Wak sama istri Pak Rambi. Udah yuk pulang, udah pulang, nggak usah lagi jaga duren, masih kecil kok bahaya gitu bilang. Enggak, biar aku jaga duren, nggak apa-apa, aku bilang gitulah. Sayang nanti kok nggak diambilin gitu bilang. Udah jatuh nih Wak, blub, orang udah sibuk, jangan diambil, udah pergi aja aku sendiri pakai senter. Nah, untuk di pondok ya kan, untuk kumpul di pondok aku yang pergi sendiri ngutipin. Seneng lah, enak gitu Wak istilahnya. Tapi ya harus hati-hati Wak, jangan kita terus nggak ngerti ada durian jatuh ya bonjrot kepala kalau kena. Nah kalau udah jatuh harus cepat dia kita ambil itu singkiri. Nah lumayan lah hasilnya. Udah kumpulin sampailah di pondok, udah dibilang ayo pulang aja pulang kata si Parang. Udah pulang lah, besok aja itu pagi nanti kita cari lagi katanya gitu. Karena apa, takutnya kalau pagi itu kan udah diseser sama babi ini nakal, babi hutan ini. Dia kadang makan jengkol, kadang durian itu nggak tahu kok bisa jebol dibuatnya. Jadi kalau nggak kita jaga habis sama babi ini. Sama satu lagi hamanya itu apa, tupai. Jadi harus kita jaga apa ini sebenarnya. Cuma karena kami itu nggak terlalu apa kali, bukan untuk mau dijual atau mau untuk apa, pohon durian ini untuk siapa yang mau ambil gitu aja. Pulanglah kami, lumayan dah dapat satu gonian, udah aneh bawalah. Aku di rangkul sama istri Pak Rambi aja, dilus-lus kepala aku bilang nggak apa-apa kau, enggak Wak, aku bilang tenang aja, sampai hampir mau nangis istri Pak Rambi. Aku bilang kenapa, udah nyantai aja, aku bilang. Udah pulang kami, bongkar durian, udah kita jual aja gitu ya. Nanti Ijal aja nyuruh jual itu, nanti duitnya untuk kancil. Aku bilang nggak usah, bilang kok untuk aku tuh aja ambil lu kalau mau udah laku gitu. Tapi kalau ada yang mau ambil aja, bilang nggak usah disuruh beli, aku bilang gitulah. Karena kami memang cuma Bang Ijal yang doyan, satu keluarga itu aku kan, istri Pak Rambi, Kak Fitri sama Mbak nggak doyan duren. Tapi eranya sama Pak Rambi ditanamnya pohon duren. Kan aneh kan. Alasannya apa? Untuk batas tanah doang sebenarnya. Tapi rupanya hasilnya bagus. Nah, disinilah kita itu dibilang punya sesuatu atau punya pohon, kita jangan pelit. Jangan pernah kita takut nggak kebagian. Jangan pernah takut kita kehabisan. Jadi kalau orang minta, tapi dia minta ya, itu bilang sama istri Pak Rambi, kalau minta dia, wah aku minta durian, ambil sana. Nah gitu. Terus nanti kalau ada orang pemainnya berkebun lewat dari belakang rumah, dapat durian, dia ke rumah dulu. Nah, Kak, aku dapat durian kakak ini, ya udah ambillah, gitu aja istri Pak Rambi itu. Makanya tuh buahnya kok udah berbuah banyak. Karena kami nggak pernah bilang jangan diambil sampai diikat-ikat gitu, nggak pernah kami ikat-ikat. Udah jatuh ya jatuh, biarnya itu memang rezeki siapa yang ngambil, karena itu dari Tuhan kan gitu. Kami prinsip istri Pak Rambi bilang, karena semuanya itu dari Tuhan Cil. Jadi jangan pernah kau mikirkan dunia, apa yang kau berikan ke orang nanti akan dibalas sama Tuhan. Gitulah ajaran dari istri Pak Rambi. Jadi kami kalau nggak apa di rumah itu ya, sampai pernah ada orang kepingin kali makan durian, jam 12 malam datang, yang ngetok pintu, kak assalamualaikum gitu, dibuka sama maku ya kan. Loh apa Wak, Anda mamamu katanya gitu. Bentar ya aku panggil. Masuk Wak. Masuk. Cuma apa? Kepingin duren.
Dibilang, nah kak aku pengen durian kakak belakang gitu, ambillah sana. Gitu aja dibilang Pak Ami. Kawan nih Cil, kawan nih lah, ambil durian tengah malam itu nyari, pengen wak ini nanti kita cari lu wak. Aku bilang ya, aku kawan nih, lumayan dapat setengah goni, ya udah dibawa pulang sama orang itu. Nggak pernah ada hitung-hitungan, nggak pernah ada mengharap balasan, nggak ada. Udah, yang penting hati orang itu senang. Dibilang sama Pak Rambe, yang penting kau Cil, jangan pernah mengharap imbalan, biarlah Tuhan yang balas gitu. Ada ya laptop dimana kami berempat apa kan masih membicarakan tentang lucunya ini kan ya, kami sore main-main siang itu biasa Wak ke lapak kami ataupun markas kami di pohon buah roda. Bertenggerlah kami di atas itu manjat, ya kan? Ambil cerita, Cil, aku baru tahu ini Cil lah, masa kelapa bisa ada matanya, gitu dibilang Dedi. Lah aku pun juga baru gitu tahu. Cuma aku mikir apa kayak gitu ya, bilang gitu ya. Yo Judin jangan lagi cerita lagi, nanti datang dia kemari. Judin ini kan ada papa ada longornya. Aku bilang longor kau, mana pula datang kemari. Cil, dia kan kelapa Cil, bisa gelinding. Buktinya kemarin malam tuh gelinding dari mana dia? Kata Judin. Ya mampus kau lah, aku di belakang kau itu. Aku bilang gitu lah. Jangan gitu Cil, katanya gitu. Mereka bercanda lah kami cerita itu kan. Baru dibilang ayar, weh. Tengok itu weh, di apa itu? Mak itu, gelaga itu tengok weh. Kami tengok lah, mainan kami ada di situ. Tahu apa Wak mainan kami? Anak buaya itu Wak, nongol di atas gini Wak. Nah cuma ekornya aja di air, goyang-goyang. Turunlah kami. Kita bawa makanan gak nih? Nah kasihin dulu nggak makan. Bilang kan, coba kita kasih nih pisang goreng. Aku bilang gitulah. Mau nggak? Gila kocil, mana ada buaya mau pisang goreng? Bilang gitu. Udah kita tangkap dulu aja ayo. Turun kami. Herannya Wak, buaya ini, anak buaya ini nggak mau pergi. Kami deketi, cuma ekornya aja goyang-goyang gini. Dia ceplok ya kan. Udahlah, kami kepung gini, kami memompak kan. Diam aja dia. Ditangkapnya lah sama dia di ekornya, sap, diseret ke atas. Diam aja dia, nggak ngelawan, nggak berontak, nggak apa. Mas, aku bilang aku lupa pula Mbak Bros weh, kemana ini? Bilang kan, udah kita pinggir sungai aja. Tahu, aku tarik mulutnya ini ya. Nah, sama Ayar sama Jodin ini di sanggah kayu. Atau dia bang sangga itu cuman ya bahasanya, dia apa kayu gini, sangga kayu itu Wak, tuh kan yang bawah sama si Ayar tahan mangap dia buayanya. Tahu apa Wak, aku cemplung pisang goreng plek gitu. Namanya buaya kan, kami anak kecil ini ku keplak kepalanya, makan yang mau makan, orang mangap gini aja ditahan sama dia sama Ayar. Bilang telan. Datang Jodin, bodoh kau Cil, masa kau kayunya suruh buka Dedi itu, ditariklah kayunya, nah dilepasnya, tuh mingkem gini, matanya gini kayak sedih, kayak entah apa gitulah. kami ketawa kak, mentengoki matanya gini. Kenapa kau nangis? Bilang gitu. Kami bilang nangis, ngadu kau mau bapakku, masih kecil gitu kami kan, nggak takut kami mau bapakmu gitu. Tapi akhirnya anak buaya ini nggak ngelawan, nggak, diam aja. Udahlah, udah tengok dia, aku angkat lagi mulut gini, nggak mau, dipaksa sama Dedi pakai kayu lagi. Nggak ada pisang goreng yang di dalam itu, ternyata dimakan. Mingkem lagi kok pak paling maunya kau apa nih pisang goreng kau. Kau sana sama Judin kau nanti jadinya rebutan pisang goreng. Gerak dia Wak, jalan gini, ngomong mana kau?
kami kejar ini. Wow, tarik lagi sama Dedi nih ekornya. Dia mau jalan gini. Ternyata dia minta ke pinggiran sungai. Seret lah sama Dedi nih kami bertempat. Udah di pinggir sungai itu, Wak. Kami apa nih, basuh-basuh air, diem aja gini. Oh, basuh-basuh air gini kan. Sama anu gelaga itu, sama daun-daun gelaga kami gosok-gosok. Ku keplak kepalanya, nih kan, Pak. Telentang kau. Muter dia, Wak, gini badannya. Nah, udahlah aku majuin ngelitiin tuh. Biasa tuh gue ngelitin, goyang-goyang tangannya kayak gimana gitu, Wak. Dibilang kayak gini-gini tangannya tuh. Kukunya ada itu. Kayak senang dia. Udahlah, udah asik main kami kan. Udah wih, kasihan wih. Lihat dulu. Dah, tengkurup lagi kami tengkurupkan. Kan kalau buaya udah telentang nggak bisa balik. Kita tengkurupkan lagi. Udah, kami biari. Pergi nggak dia nih. Bilang, Din, ambil lagi pisang gorengan nah. Janganlah, nanti aku nggak dapet. Diam kau, nanti di rumah minta lagi. Gue bilang, diambilnya lah. Kan kami cantoli di atas itu pisang goreng. Diambil Judin. Tenang, Judin ini kangliknya, rakusnya untuk buaya. Jadi makannya lagi mau sambil jalan. Ku lempar batu lah Judin. Bodoh, jangan kau makan nih. Tinggal berapa itu? Tinggal 2 katanya. Enak dia makan. Ku ambil lah apa ini di tangan dia. Mangap kau, mangap. Ku bilang mangap. Mangap dia, Pak. Gini. Nah, tapi memang masih kecil. Kalau dibilang itu paling ukurannya kaki kita gini, Pak. Kaki orang dewasa sekarang gini gitulah. Nah, mangap dia kasih ku cemplung gini. Nah, sambil dia mangap ku tengok nih, Pak, mulutnya. Kok nggak ada lidahnya ya? Gitu aku bilang kan. Weh, buaya kok nggak ada lidahnya, weh? Kita ada sampai gini-gini. Aku namanya anak kecil kan, nah, kita ada, weh. Kasih lagi pisang goreng satunya lagi. Coba kau tengokkan lidahmu, ada nggak? Ngomong aku sama buaya itu. Sampai dijudin bilang, bodoh gila kau. Buaya ku ajak ngomong. Mana tahu lidahnya keluar, ku bilang gitulah. Ternyata, Wak, buaya nggak ada lidahnya, Wak. Di situ orang masih kecil baru tahu aku kan. Terus mengingkem dia. Ini ketuk nutup. Udah. Nggak mau pergi, Wak. Udah kami mandi-mandi di pinggir itu, pinggir-pinggir. Dia situ aja nyantai, Wak. Merhatiin kami gini, kan tanda tuh matanya itu kan. Saput mata buaya itu ada 2. Jadi kalau dia di dalam mau masuk air, ketutup satu gini, Pak, nutupi lensa utamanya. Jadi kalau di darat terbuka gitu. Nanti gini kedip-kedip gini kan. Nah, aku bilang lah, mandi, aku bilang. Nyemplung dia, Wak, jalan, ngambang. Kami mandi ngikut dia, Wak. Kayak dia tahu aja sama kami. Baru lebang Dedi, weh, ini bisa kita piara kayak gini, tapi jangan bawa pulang, bahaya, aku bilang. Ini buaya besar ini, buaya muara ini, aku bilang. Kok tahu kecil, tengok moncongnya, dari moncongnya, aku bilang. Kalau buaya ikan, moncongnya runcing, aku bilang gitu. Ini moncongnya agak bulat. Oh, nanti kita dimakan pula besar. Oh, bilang lama dia sekarang, bilang gitulah. Umurnya ini masih, karena buaya ya masih muda lah, Pak. Udah kami mandi dia nyantai gini, ngambang gini aja. Nah, rupanya dia kendelem gini lah, masuk, hilang tak kemana. Wih, pergi dah yuk, naik. Nggak lama kami naik, muncul buaya besar. Wah, ternyata kalau menurut dari apa, dia ngasih isyarat sama kita sebenarnya. Gitu dia ngikuti kita tuh masuk, ngasih tahu ada buaya besar yang akan datang gitu. Karena kami nggak ngerti ya. Untung kami di atas pohon udah ada basah kuyup, mandi nampak gitu. Begini buaya besar itu, jalan. Aku punya ide lah, aku bilang, sekali-sekali kita pancing buaya besar nih yuk. Buat apa, Cil? Katanya. Udah, selalu aja kalian. Nanti kita pancing sama ayam. Ayam siapa? Udah diem aja. Besok kita buat ketapel. Bilang gitulah. Ada sesuatu rencana yang sangat, ide yang hal yang gimana dibilang, yang konyol, yang gila,
konyol lah. Rencana buat ketapel untuk mencari ayam orang, untuk kami kasih umpan buat mancing buaya besar tadi ini. Nah, kembali ke laptop. Setelah itu kami pun pulang ke rumah. Ternyata istri Pak Rambi bilang, Cil, ada yang pesen duren, gimana nih? Lah, siapa Wak? Ada tadi datang kalian main. Ya nanti lah aku tanya Judin mau nggak jaga duren, bilang gitulah. Nah, rupanya sore kawan-kawanku datang kami main apa itu patok lele itu pertama kan, tak udah selesai capek main, mandi kami di rumah tuh kan. Nah, tapi aku mandi di sumur tua ini. Gue bilang makan nggak apa-apa kalau kalian mandi air sumur tua ini, kuntilanak di dalam sumur ini kenal kalian. Gue bilang gitu dengan gaya untuk meyakinkan supaya mereka nggak takut gitu aja. Ya, mandi kami mak. Maklum mak masih SD, jadi ini mata kami agak disensor nih Wak, ya. BGL Wak, bulat-bulat telanjang ya. Nah, agak sensor Wak, bahaya nanti. Mandi kami siram-siraman. Udah sore gitu kata istri Pak Rambi. Udahlah, yang namanya bulat-bulat telanjang yang badannya paling besar Judin nih, lucu badannya kalau lagi bulat-bulat telanjang mandi. Selesai kami mandi, ayo minum teh manis sini makan. Aku bilang lah, wih, dan mau nggak ngawani aku jaga duren? Nanti malam ada pesanan nih, ada orang datang sama Wak. Aku bilang beli duren dia. Cuman lah Cil, aku takut Cil, kata Dedi. Saya bilang, ya, aku juga Cil, gimana nih? Gini aja weh, kalau kalian nggak mau ngawani aku, bekotan kita. Udah, aku nggak mau bukan kalian. Diam aja. Ya. Kodin, tunduk aja. Nanti ku kasih kau pisang goreng satu plastik penuh, makan kau semua. Bilang gitulah. Betul Cil, semangat dia jadinya. Oh tak makanan ya kan. Bilang, wah kami nanti malam jaga duren. Gitu. Betul ya, hati-hati Cil, jangan kejadian aneh-aneh. Yo, mana aku yang menjadi orang dia di sini datang, bilang gitulah. Udah disiapilah alat kayak tadi ya, garam kasar, senter sama parang. Nah, senter yang putih itu cuma aku yang megang Wak. Nah, satu orang megang itu, besar itu kan. Senter jadul lah yang kalau apa digedok-gedok ini. Nah, kadang hidup, mati, digedok-gedok lagi, hidup. Jadi bapaknya dia dibeliin baterai baru sama Pak Rambi. Udah malam kami persiapkan, udah istri Pak Rambi itu buat pisang goreng karena gorengan risol. Nah terus buat makanan mie apa sih bilangnya, mie putih halus itu kesukaan aku. Banyaklah bekal yang untuk kami berempat, sama termos teh. Berangkatlah kami, permisi salim tangan kan, hati-hati ya, goninya dibawa. Udah pergi kami ke belakang. Sampai belakang Pak, kan melewati sumur tua ini. Jadi dibilang Cil, aku tadi udah mandi sini. Dia kenal nggak sama aku? Kau mau kenal? Suruh keluar, aku bilang. Janganlah gitu Cil, aku cuma ecek-ecek ngomongnya, kata Dedi. Udah makanya jangan sabar, ayo gerak. Turun kami ke bawah. Sampai kami ke pondok. Biasa gelar, tikar, rak. Gitu pisang goreng jatuh. Tek di tikar langsung Judin buka cek makan. Sampai air bilang, gila kok Kang Li gitu. Gaboh Kang Li. Tim kok. Memang nih janji kancil kok adanya. Ku habisin ini, ku habiskan. Kalau ku habiskan kau ketidur, kami tinggal gue sini. Gitu. Biasa tuh kalau Judin kok udah kenyang kali makan tidur. Orang kayak ulah sawah. Udah kenyang ngorok. Gitu dah. Judin ini lucu kok tidur. Udah ngorok, muter-muter. Makan. Cerita lah kami, udah biar aja dia makan. Ya, kita makan ini, makan mie. Kami bertiga makan mie kongsian. Nah,
kode garam Cil. Udah kan Dedi nanya kan, slow aja. Udah. Asik kami makan nih Mak, setengah jam kemudian jatuh Wak, suara jatuh, buk 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 buk. Wih Duren weh, ayo Den ikut gak kok? Ah nantilah, aku belum habis ini pisang gorengnya katanya. Udah kami tinggal kok ya. Kami tinggal Wak. Asik dia makan Wak. Nah kami sibuk nyariin Duren ini. Untuk kutip-kutip jadi nasi makan nih Wak ya kan. Nah tau nggak, tanpa sadarinya Wak, di belakang dia itu nongkrong kuntilanak Wak, merhatiin dia makan dia asik pisang goreng. Di belakang dia nih kuntilanak padahal nggak tahu dia. Taunya gimana Wak, kami bawa Duren mau ke pondok, si Dedi yang menjerit, Den belakang kau katanya gitu. Berhenti, kami nggak berani bergerak karena nampak jelas kuntilanak ini berdiri. Apa kalian ah, mana enak makan aku ganggu aja. Di belakang kau gitu-gitu kata Dedi. Alah kalian ini nakut-nakuti aku kata dia gitu. Kalian noko aja, kalian noko aja kalian gitu. Aku lah bergerak, aku bilang kan, ayo takut aku, wih takut aku kata Dedi sama Ayar kan. Udah ayo jalan aja, hilang nanti itu, aku bilang gitu. Mah apa dibilang lagi sama Dede, Gabo kuntilanak di belakang kau. Situ dia baru udah menoleh. Udah Wak lompat, padahal itu pondok itu ada panggungnya gitu lah Wak. Lompat dia lah, wah ditengok dia, malah kuntilanak itu nggak ganggu, ngilang gitu. Tengok Judin ngilang tuh. Tapi Judin ketakutan. Udahlah, ku keplak makanya kau makan, tengok belakang, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah. Kau Cil kau panggil dia, siapa yang manggil bilang. Udah ya kumpul ini di Duren. Udah gemeter tangan dia. Pisang gorengnya padahal tinggal 3 biji ini Wak, nggak dihabisi kan. Kumpul kami, habis itu pisang gorengnya, janganlah nanti pas aku makan kalian tinggal. Datang lagi dia dan gitu. Udah kami kumpulin di pondok ini, pempimpa kami biasa. Jadi siapa yang jatuh nanti dia yang ngambil. Pempimpa kena si Judin. Nah, kau yang ngambil Din. Ya kawan lah weh kata dia. Nggak lama dia ngomong jatuh. Buk. Suaranya cuma satu ya. Udah ambil, cepat ambil, nanti diambil babi gitu. Bilang kan, weh kawin lah weh, gitu dia. Datang dia, weh kawin nih kasihan weh, nanti nangis pula dia sini. Ngadu mama dia, katanya gitu. Udah yuk turun. Ayo Din, kau di depan. Nah, suaranya padahal deket lah. Seharusnya itu jatuhnya di pohon pertama. Saya terlalu dari jauh, jadi di depan kan. Nampak Din? Nggak ada Cil. Mana ini? Nah, kami putar ini Wak, nggak ada. Cuma dapat yang udah bolong dimakan tupai, itu nggak kami ambil. Kami udah. Jadi kami cariin tadi besar tadi, suara besar tadi. Coba pohon belakang mana? Satu lagi. Nah gitu muter. Judin bilang, itu ada katanya. Itu pernah center Wak, gitu dia deket. Itulah Wak, gitu dia mau ngambil. Kaget Wak, ternyata bukan duren, kelapa. Nah kelapa yang kemarin kami lihat itu kelapa kering. Mau ambil Judin gini, mundur dia. Bukan duren apa kelapa. Center gini kan. Dedi udah, nanti kayak kemarin ini ada matanya. Udah gini aja, lempar dulu ku center itu nih ya, kalian lempar dilempar lah sama Ayah. Tak kena Wak, cuma goyang gini aja Wak. Goyang gini, dilempar lagi sama Ayah. Pakai apa itu batu tapi nggak keras gitu, kayak tanah lumpur. Gini aja Wak. Judin mundur Wak, ku center terus ini. Lempar terus. Nah sampai
apa itu yang duren-duren yang segini-segini itu yang jatuh, dia yang diganggu sama tupai-tupai ini kan, dilempar sama itu Wak. Barulah dek gelinding ini, geling balik, matanya melotot gini Wak. Udahlah nggak hantu, aku kaget ini, gemeter kan. Loh, ditinggal lagi aku, lari untuk ke pondok, gerubuk. Ingatlah aku lagi sama Istighfar Rambi bilang, ku lempar lawa, tapi sebelum ku lempar garam nih ku tengokin dulu, yakin bener apa enggak. Asli Wak, lama-lama ada mulutnya gini nyengir. Gini lah nih ya, makanya kayak aku gini Wak. Nah, tapi aku bukan hantu Wak ya, aku menceritakan itu kayak gitulah. Cuma deh enggak kayak aku gini ompong, enggak nyengir gini Wak. Gitu. Oh udahlah, aku lempar garam untuk garam. Lah, apa kok gabung makamkan aku, tinggal aja udah aja. Ayo kumpuli banyak kami, buru-buru nih kumpuli. Sebenarnya aku heran Wak, masih kecil tuh belum tahu Wak, kok dalam waktu ngumpulnya bingung kok kelapa ini ada matanya gitu aku Wak. Kok ada terus nyengir gini. Udah cepet kata Judin kan, kumpulin cepet-cepet, udah kami pulang. Padahal masih ada yang jatuh padahal. Tunggu ya ambek jangan celo, udah pulang. Padahal baru dapat ya satu goni kurang 1/4. Untung pesanannya udah melebihi apalah. Dibilang Dedi udah nanti aja jam 7 atau jam 8 kita ambil lagi gitu. Pulang kami lah. Pohon tuh dulu jalan duluan, gotong kan, digotong kami apanya goni ini sama Judin, Dedi, gede-gede lah. Aku kecil tuh bawa termos, bawa senter, nah bawa apa tadi, piring tadi kan. Dah pohon tuh bertiga udah duluan sampai rumah, digedor pintu sampai bingung setiap Nabi, apa kalian ini kok gedor-gedor kayak apa aja, buka cepat aduh kata Judin, kecapean dia. Masuk mana kancil itu di belakang, ditinggalnya aku jalannya nyantai. Nah sampai sekilas ku tengok, ada dia, nggak apa-apa aku bilang kan, nyantai aja aku. Dia biasa gitu Wak, dia suka nongkrong di apa ini, bibir sumur itu ya. Nah, masuk, assalamualaikum, bilang salam. Loh kenapa orang ini, kan kau nggak tahu Wak, tanya aja lah, bilang aku ditinggalnya. Udah nggak apa-apa, yang penting dapat banyak, nah udah pesanannya udah cukup ini gitu. Kepaknya lumayan lah pesannya apanya. Udah cerita si Judin, si Ayar, dan Dedi, Wak kami nengok kelapa Wak, tapi kok ada matanya Wak, kata si Dedi. Lalu kami lempar goyang gini aja Wak. Dibilang lah sama Istighfar Rambi, itu katanya tuh jin ataupun apa yang masuk ke kelapa itu, dibilangnya itu hantu complung katanya. Dibilangnya hantu complung Wak. Iya jangan enggak ini cuma gitu aja, tapi ya kadang ngejer katanya, gelinding ngejernya dia. Kalian dikejar enggak, dilempar kancil garam, kami tinggal kancil kan ya. Ditanya, udah kau lempar garam Pak Jal? Udah, tapi kok otaknya lama hilangnya Wak, dia meringis gini Wak. Itulah namanya complung. Tapi gua nggak dikejar, enggak. Udah nggak usah jaga durian lagi, siang-siang apa aja, pagi-pagi aja ngambilnya ya. Nggak usah Wak, aku seneng sebenarnya Wak, karena enak, ada suatu kenikmatan tertentu walaupun aku nggak suka durian. Enak gitu dengar suara jatuhnya itu yang seduh. Buk. Nah, apalagi kata Judin, gitu jatuh dimakan, enak kali Cil katanya. Aku dari omongan Judin aja udah kurasakan di otakku, berarti enak kalau buah durian baru jatuh. Udah pagi menjelang udah tuh datang orangnya, dibayar, uangnya dikasih kami.
dibagi 4. Aku bilang waktu bagian aku bilang, Wak ambil aja lah Wak, aku nggak usah, bilang. Si Jodin senang kan dapat, wow, malah duit lagi nggak kalian, aku bilang mau lah tapi jaga durian, janganlah nanti ini lagi. Jodin ketakutan, kasih pisang goreng nanti, nggak mau, aku nggak mau katanya. Udah ini aja, udah ini cukup betul kok ya, awas kalau aku ada minta kau, bilang. Jangan gitulah Cil, kau kayak gitu kau, terus kau mau bekotan, enggak, aku bilang. Udah bilang, udah jam berantem kalian kok apa nih, udah sana pulang kami, pulanglah orang itu kan, jadi air pulang dengan bak duit, senang kan. Jodin lagi dibilang sama Pak Rambi, Dacil kau masa lagi jaga duren, nanti aja jam 5 atau pulang apa sholat subuh baru kau ambil, bahaya, satu ada babi kan, dibilangnya. Kok tahu Wak? Biasa kalau pohon jengkol itu pasti babi hutan, bukan babi piaraan, bukan. Takutnya kau nggak siap, besarnya lebih besar badan babi daripada kau kan. Tapi kan aku di pondok, aku bilang gitu. Mau di pondok pun kalau orang tuh ngamuk, diseruduknya tiang pondok itu jatuh, udahlah. Kalau Wak bilang jangan ya Wak, bilang gitulah. Udahlah, akhirnya Wak nggak, malam lah kami jaga durian lagi, pagi-pagi habis subuh lah ngutipi durian. Aku senang Wak, entah kenapa, selama durian itu berbuah. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri. Dalam kisah ini aku baru sadar dan baru tahu pertama kali aku melihat yang namanya hantu berbentuk kelapa. Awalnya itu berbentuk seperti durian jatuh, ternyata kepala. Lalu kedua kelapa kering itu Wak, tapi dia memiliki mata dan nyengir. Nah di sini aku pertama kali aku tahu ternyata ini yang disebut sama orang-orang dewasa, orang tua dulu, hantu cumplung. Suka mengganggu orang, ataupun kalau orang Jawa bilang ini apa, hantu apa, gondol pringis. Nah hantu kalau orang Jawa ya, orang Jawa ini hantu gelundung pringis. Konon katanya ya, dia bisa ngejar kita tapi gelundung. Itu biasanya jatuh, suaranya kadang mirip nangka, kadang suaranya besar, bluk. Nah ketika kita angkat, disitulah dia nyengir. Makanya disebut dengan hantu cumplung, atau bahasa Jawanya gelundung pringis. Nah inilah kisah yang suatu pengalaman aku Wak ya, bersama teman-teman. Sekian dulu cerita horror story, kisah nyata yang aku alami kali ini, yang sebuah cerita yang mungkin dapat menghibur wak-wak di sana ya, baik di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ataupun dunia, bahkan seluruh alam semesta. Oke Wak, terima kasih sudah menonton cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri hingga sampai selesai. Akhir kata aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya, dengan kisah-kisah yang cerita horror story yang lebih menyeramkan lagi ya. Oke ya, sampai ketemu lagi bersama kita M360 channel. Inti dari cerita ini Wak, kalau kita di malam hari atau menjaga sesuatu dan terdengar suatu jatuh dek ke tanah dan kita lihat seperti kelapa, jangan kita buru-buru mendekatinya Wak. Ternyata di kisah cerita aku ini Wak, pertama kali aku melihat hantu gelundung pringis. Nah kita harus center dulu atau kita lempar.
dia kelapa atau hantu. Nah, kita harus tetap waspada karena kita ini hidup berbarengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita yang makhluk nyata, makhluk kasar, pasti tetap juga berdampingan dengan makhluk gaib, makhluk astral atau makhluk halus, Pak. Oke lah, tetap kita berhati-hati dan jangan sekali-sekali kita meremehkan makhluk-makhluk lain selain kita. Oke?